Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbina nabtadi dirasa fi hadhihi lailah bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Antum bi khair? Khair, alhamdulillah. Ya, intihazan fursah, kita pergunakan waktu ya, karena belajar malam ini waktunya sempit. Sebentar lagi kita akan masuk waktu Isya ya. Pada malam ini kita akan melanjutkan tentang tujuan balaghah gitu ya. Yang tujuan yang balaghah yang akan kita pelajari pada malam ini, bayanu miqdari halil musyabbah. Bayanu miqdari halil musyabbah. Menerangkan ukuran keadaan musyabbah. Anda sudah tahu ya, kalau saya terangkan lagi apa itu musyabbah, apa musyabbah bih. Contohnya di sini, fa asbahtu min laila al-ghadata kaqabidin 'alal ma'i khanathu furujul asabi'. Fa asbahtu min laila al-ghadata kaqabidin 'alal ma'i khanathu furujul asabi'. Fa asbahtu, maka jadilah saya, min laila, dari neng laila, al-ghadata, di pagi hari, kaqabidin, seperti orang yang memegang, alal ma'i, pada air, khanathu, dikhianati, khanat, telah mengkhianati, kepada air, apa, furujul asabi, lobang-lobang antara jari-jari. Fa asbahtu, maka menjadilah saya, min laila, dari laila, al-ghadata, di pagi hari, kaqabidin, seperti orang yang megang, alal ma'i, memegang air, khanat, telah dia mengkhianati kepada air, apa, furujul asabi, lobang-lobang jari-jari. Ya. Furujun itu lobang-lobang ya. Furuj jama dari farjun. Nah, makanya farjun ya, kepunyaan, maaf ya, dengan perempuan itu lobang-lobang. Farjun, furujun. Jadi furujun itu lobang-lobang. Udahlah, kamu laki-laki belum pada tahu ya. Nah. Ya, di sini sebutkan arti syair ini adalah pada suatu malam penyair mimpi bertemu dengan kekasihnya bernama Neng Laila. Lalu bercumbu dan bermain dengannya. Tiba-tiba ia bangun, ia memandang tempat sekelilingnya. Apa yang terjadi? Segala gambaran indah hilang sekejap mata. Karena Neng Laila itu tidak ada. Ukuran ketidakmampuan penyair melihat Neng Laila di alam nyata ketika itu dan penyesalan karenanya sama dengan ketidakmampuan seorang yang memegang air dengan telapak tangan. Begitu dipegang, air itu begitu hilang karena dihiatani oleh rongga-rongga yang ada di antara jari-jari tangannya. Jadi ini ya, syair puisi yang sangat indah, menceritakan tentang tergila-gilanya seorang pemuda Qais ya, nanti kita ceritakan.
terhadap Neng Laila. Jadi karena saking cintanya, orang yang cinta itu kan melihat daun aja yang di depan tuh kayak Neng Laila. Melihat apa ada bunga seperti Neng Laila datang. Ya itu kan. Itu seperti itu. Nah ini juga diceritakan seperti itu. Kalau ini malah ceritanya dia di malam hari katanya gitu kan. Ternyata dia mimpi, begitu bangun yang dirasakan tadi malam tuh ada Neng Laila tidak ada. Nah ini kan ketidakmampuan menghadirkan Neng Laila ya, seakan-akan penyair itu ya, orang itu memegang air, tetapi air itu kan dipegang juga bisa, karena mesti kan lari. Nah, ini ceritanya adalah menceritakan tentang Laila Majnun. Ya, ini mungkin di sini sudah ada nggak Laila Majnun itu novelnya di perpustakaan? Belum mungkin ya. Coba nanti akan kita usahakan ya. Jadi novel-novel itu dilengkapi juga di perpustakaan. Ya, yang bahasa Indonesia ataupun yang bahasa Arab, bahasa Indonesia paling tidak. Karena kan dengan Anda memahami, bisa merasakan apa yang dinukilkan, diungkapkan oleh novel sastra itu, maka akan membentuk rasa empati dalam diri kita. Ya. Nah, itu ya, itu yang pentingnya dalam belajar sastra itu. Nah, Laila Majnun ini, Laila Majnun, Laila dan si gila. Pacarnya itu kan Qais ya, Majnun. Ini Laila Majnun adalah sebuah cerita asmara karangan sastrawan Persia asal Azerbaijan bernama Nezami. Jadi yang menulisnya itu Nezami. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda bernama Qais yang jatuh cinta kepada Laila. Akan tetapi ayah Laila tidak menyetujui hubungan asmara mereka berdua dan berusaha menikahkan Laila dengan seorang saudagar kaya. Kisah ini secara sekilas mirip dengan cerita Romeo dan Juliet. Ya, karangan William Shakespeare. Sehingga beberapa tokoh barat seperti Lord Byron menyebut sebagai The Romeo and Juliet of the East. Ya. Jadi Romeo dan Juliet dari timur. Tetapi umur cerita ini jauh lebih tua daripada cerita Romeo. Jadi ini lebih duluan. Cerita di sini sebenarnya bukan karya orisinal Nezami sendiri, melainkan Nezami menyadurnya dari beberapa kisah yang berasal dari tanah Arab. Meski begitu, cerita ini tetaplah masyhur sebagai karangan dari Nezami sendiri karena berjasa mengenalkan kisah ini kepada publik dan menulisnya dengan sebuah buku. Kisah ini pun kemudian banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ya. Selain bahasa Arab juga Persia, Turki, India. Ya, ringkas ceritanya begini. Qais dan Laila jatuh cinta satu sama lain ketika mereka berdua masih muda. Namun dengan seiring waktu, ayah Laila tidak menyetujui hubungan asmara mereka berdua. Qais pun ditinggal pergi oleh Laila karena ayah Laila tidak merestuinya. Laila kemudian dinikahkan oleh ayahnya kepada seorang saudagar kaya yang berasal dari Taif, Saudi Arabia ya. Mendengar berita tentang pernikahan Laila, Qais pun patah harapan dan pergi meninggalkan rumahnya untuk menuju hutan belantara. Oleh karena perbuatannya itu, Qais disebut oleh masyarakat sempat sebagai Majnun alias gila. Meskipun Laila dinikahkan oleh seorang saudagar kaya, ia tidak dapat merasakan kebahagiaan. Ya, Neng Laila tidak bahagia walaupun dinikahkan kepada saudagar kaya. Dalam hati kecilnya Laila ingin menikah dengan Qais, meskipun kenyataannya berlainan. Setelah hidup bersama suaminya yang tinggal di Arab Utara, Laila kemudian meninggal dalam keadaan menanggung kerinduan kepada Qais. Qais pun mendatangi pusara Laila dengan keadaan sangat bersedih.
Tak berlama setelah kematian Laila, Qais pun menyusul pergi ke alam baka. Qais pun dimakamkan di dekat Laila sebagai tanda cinta yang tak terpisahkan meskipun tragis. Ya, jadi itu ya ringkasan ceritanya. Kemudian yang selanjutnya kalau kita lihat siapa sebetulnya Qais itu? Qais itu adalah Qais bin Maluh bin Mulawwah. Ya. Qais bin Mulawwah al-mulaqab bi Majnun Laila. Hidup pada 68 Hijriah. Ya. Jadi kalau Romeo and Juliet kan masih agak sini William Shakespeare ya. Ini lebih duluan ya. Nah, kemudian disebutkan di sini bahwa Rubia anna Aba Qais dhahaba ilal hajj likayadullah an yushbiyahu mimma alama bihi min hubbi Laila. Diriwayatkan bahwa bapaknya Qais itu ya pergi melaksanakan ibadah haji dan berdoa kepada Allah supaya Allah mudah-mudahan menyembuhkan Qais ya, supaya tidak tergila-gila oleh Laila, oleh cintanya kepada Laila. Wa qala lahu, bapaknya Qais itu berdoa ya, ta'allaqa bi astaril Ka'bah, kemudian dia meletakkan badannya ke pintu Ka'bah. Itu kan termasuk tempat mustajab ya, kalau kamu mudah-mudahan ke Mekah ya. Ya, itu di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu ada tempat ijabah. Nah, ini bapaknya juga seperti itu. Jadi dadanya diletakkan ke Ka'bah sambil berdoa. Wadullaha an yusfika min hubbiha. Mendoakan kepada Allah agar menyembuhkan Qais dari cintanya kepada Laila. Setelah itu, bagaimana yang dilakukan oleh Qais? Padahaba Qais wa ta'alaqa bi ashabil Ka'bah. Nah, tahu bapaknya begitu, Qais pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu dia meletakkan dadanya ke Ka'bah sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma zidni li Laila hubban wa biha kalfan wa la tansani dzikruha abadan. Allahumma zidni, ya Allah, tingkatkanlah rasa cintaku. Ya, ini kata Qais ya. Setelah bapaknya berdoa kepada Allah agar Qais itu lupa kepada Laila, malah Qais berdoa lagi. Setelah itu doanya tadi ya, ini bisa dihafalkan oleh kawan-kawan putra ya. Kalau ada yang dari Asyifa yang dikehendaki, nah ini doanya. Allahumma zidni li Laila hubban wa biha kalfan wa la tansani dzikruha abadan. Ya Allah, tingkatkanlah rasa cintaku pada Laila dan kasih sayangnya, dan jangan pernah lupakan aku untuk senantiasa mengingat dia. Nah, gitu ya. Ini kan, jadi kalau membaca puisi-puisi atau syair-syair yang dipelajari dalam balaghah itu sangat indah kalau kita lihat sejarahnya, gitu ya. Tidak hanya menerjemahkannya saja, ternyata sangat dalam sekali maknanya. Jadi tadi doanya Qais, Allahumma zidni, ditulis loh. Allahumma zidni lil Laila hubban. Tinggal diganti. Siapa Li Fatimah atau siapa yang di Asyifa yang dikehendaki? Ada nama Fatimah enggak? Enggak ada ya. Li siapa contohnya di Asyifa namanya? Li Epa. Silakan, Depa. Nah, itu siapa ya? Allahumma zidni li Depa hubban. Gitu ya. Wa biha kalfan wa la tansani dzikruha abadan. Ya Allah, tingkatkanlah rasa cintaku pada Depa dan kasih sayangnya, dan jangan pernah lupakan aku untuk senantiasa mengingat dia. Nah,
Ini kan, jadi itu Kois itu memang tergila-gila sehingga disebutkan Majnun ya. Laila Majnun itu karena memang Koisnya tergila-gila. Ya, dilanjutkan kepada puisi atau syair yang selanjutnya. Jadi tadi bayan miqdaru hal musabbah, menerangkan ukuran keadaan musabbah tadi ya. Kemudian sekarang yang selanjutnya tazyinul musabbah, menghiasi musabbah. Ya, contohnya di sini kita baca madatta yadaika nahwahum ihtifaan kamaddihima ilaihim bil hibati. Engkau melambaikan tangan ke arah mereka untuk menghormati mereka. Taubahnya seperti melambaikan dengan pemberian. Ini kan kalau nggak dilihat sejarahnya nggak paham, susah ini memahaminya. Ya, sini sebutkan madatta yadaika, kau ulurkan kedua tanganmu, misalnya madatta ya. Sini melambaikan tanganmu. Madatta yadaika, kau ulurkan atau lambaikan kedua tanganmu, nahwahum, kepada mereka. Ihtifa'an, demi untuk menghormati mereka. Kamaddihima, seperti dia melambaikan kedua tangannya, ilaihim, kepada mereka, bil hibati, dengan pemberian. Nah ini ceritanya itu, ini adalah tulisan Abu Al-Hasan Muhammad bin Umar bin Yaqub Al-Anbari. Abu Al-Hasan bin Umar bin Yaqub Al-Anbari yang hidup 375 Hijriah atau 985 Masehi. Ya. Ya. Ya, Abu Hasan Muhammad bin Umar bin Yaqub Al-Anbari adalah kawannya At-Tahir Muhammad bin Baqiyah. Tahir Muhammad bin Baqiyah. Nah, Tahir Ibnu Baqiyah ini adalah salah seorang menteri dari kerajaan Izzud Daulah. Kerajaan dari Izzud Daulah. Dan dia sebagai menterinya itu ya menghasut kerajaan Ad-Dud Daulah. Jadi ada kerajaan-kerajaan kecil ya zaman dulu itu, Izzud Daulah dan Alud Daulah. Nah, tatkala situasi politik itu mendukung kepada Ad-Dud Daulah, maka Alud Daulah menyuruh membunuh kepada Ibnu Baqiyah ya, dan disalibnya. Nah itu ya. Nah sebagai rasa dukanya si penyair Abu Hasan tadi ya, Abu Hasan bin Umar bin Yaqub Al-Anbari, maka membuat puisi. Sebetulnya kan menceritakan orang yang mati dan disalib itu kan suatu hal yang mengerikan. Tapi dengan kepintaran Abu Hasan Muhammad bin Umar bin Yaqub Al-Anbari, yang mengerikan itu tidak ada. Karena dilukiskan di sana seakan-akan Ibnu Baqiyah itu sedang melambaikan tangan dan sedang memberi makanan, memberikan uang
kepada masyarakat yang sekitarnya, karena memang konon Ibnu Baqiyah itu yang disalib itu tadi adalah orang yang sangat dermawan, sangat santun kepada fakir miskin. Maka oleh penyair Abu Hasan Muhammad bin Amr bin Yakub Al-Ambari yang dilihat dari aspek itunya. Jadi walaupun sedang disalib, yang terlihat itu tangannya itu sedang memberi kepada fakir miskin. Nah, jadi dilukiskannya itu. Jadi tidak kelihatan mengerikan. Nah, berita ini sampai kepada Adud Daulah yang tadi yang menyalib tadi, ya. Maka Adud Daulah semakin berang. Sudah, tidak usah diturunkan dari salibnya. Biar mati terus-terusan di penyaliban. Nah, gitu kan. Nah, itu kan penyalibannya itu di depan rumahnya Ibnu Baqiyah, dan kebetulan rumah Ibnu Baqiyah itu dekat dengan istana raja. Gambaran seperti itu kan. Kata Adud Daulah, biarlah kalaupun nanti diturunkan dari salib, biar orang-orang melewat menginjak-injak badan dari Ibnu Baqiyah tadi. Nah, itu kan. Tapi ternyata duluan Adud Daulah juga meninggal. Dan setelah meninggal, maka Ibnu Baqiyah yang disalib itu diturunkan dan dikuburkan dekat kuburannya Adud Daulah. Nah, ini ya, memang ini cerita nyata ya, karena dalam politiknya seperti itu. Ya, tadi yang diterangkan di sini tuh tadi ya, tentang tujuannya, tentang apa tadi? Tazyinul musyabbah. Ya, jadi untuk menghiasi. Kenapa dihiasi? Karena kalau tidak dihiasi, maka kisah tentang penyaliban seseorang itu kan sangat mengerikan. Dengan dihiasi maka tidak kelihatan lagi apa yang mengerikannya. Ya, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Apa itu? Yang selanjutnya takbihul musyabbah. Ya, menjelekan musyabbah. Menjelekan musyabbah. Contohnya di sini, wa idza asyara muhadditsan faka'annahu qirdun yaqahqihu aw ajuzun taltimu. Wa idza asyara muhadditsan, bila ia menunjuk sambil bicara. Wa idza asyara muhadditsan, demikian. Apabila dia menunjuk sambil bicara, faka'annahu, maka seakan-akan, maka dia itu faka'annahu seperti kirdun, kera, yaqahqihu, yang tertawa, au azuzun, atau orang tua, taltimu, yang sedang memukul-mukul. Ya, jadi di sini ini adalah syiran Al-Mutanabbi ya. Mutanabbi itu menjelaskan tentang sifat orang yang berbicara tadi ya, yang musyabbah tadi. Diumpamakan seperti al-qird, kera, dan atau diumpamakan sebagai orang tua yang yatalattab, yang memukul-mukul wajahnya. Jadi Mutanabbi menyerupakan seorang yang disindir tadi ketika berbicara dengan monyet yang cekikikan, atau orang tua yang menampar wajahnya. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah untuk menjadikan orang yang diibaratkannya itu jelek karena cekikikan kera dan tamparan orang tua itu adalah dua hal yang tidak pantas dan membuat jiwa menjauhi. Ya, kata latoma itu kan pernah kita dalam hafalan hadis ya kan.
Hadis laisa minna man latomal hududa wa syaqqal juyuba. Bukanlah salah satu dari kami, kata Rasul, orang yang menampar pipi dan merobek-robek kantong. Nah, jadi orang Arab, tempo dulu ya, kalau marah, kalau umpamanya sedang sedih, maka dia memukul-mukul wajahnya. Nah, gitu kan? Atau merobek-robek sakunya. Itu yang tidak dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang selanjutnya itu adalah takbih ya. Jadi menjelek-jelekan. Jadi ada yang tempo hari yang memuji-muji musyabbah ya. Ka'annaka syamsun wal muluka kawakibu, itu kan? Itu yang pujian. Kalau di sini adalah untuk menghina. Ya. Jadi di sini wa idza asyara muhadditsan fakana ukirdun yataqahqihu aw ajuzun taltimu. Nah, itu ya. Bila ia menunjuk sambil bicara persis seperti kera ketawa, atau seperti nenek-nenek atau kakek-kakek yang sedang memukul-mukul. Yang selanjutnya takriru halil musabbah, menetapkan keadaan musabbah. Mana itu syairnya? Innal quluba idza tanafara wudduha mithlu zujajati kasruha la yujbaru. Innal quluba, sesungguhnya hati, idza tanafara, apabila merenggang, karena furul huruf itu kan dalam balaghah huruf yang tidak siap menyatu. Innal quluba idza tanafara, sungguhnya hati apabila sudah merenggang, wudduha mithlu dujajah, rasa cintanya, taubahnya seperti kaca. Ya, rasa cintanya, taubahnya seperti kaca. Kasruha la yujbaru, kaca itu kalau sudah pecah tidak bisa ditambah lagi. Nah, gitu kan. Jadi inilah jeritan orang yang patah hati, yang tinggalkan oleh pacarnya. Nah, katanya sudah siap akan menunggu sampai nanti selesai S1. Sekarang baru kelas 3 aliyah, ternyata sudah berpindah ke lain hati. Nah, makanya muncullah puisi ini, innal quluba idza tanafara. Sungguhnya hati bila mana sudah merenggang, ini belum pada yang ketawa, belum merasakan mungkin ya. Patah hati belum merasakan. Jadi biasa-biasa saja ya. Jangan sampai ada patah hati. Karena innal quluba idza tanafara, sungguhnya hati itu apabila sudah renggang, wudduha, rasa kasih sayangnya, mithlu zujajah, seperti kaca. Kasruha, pecahnya kaca itu la yujbaru, tidak bisa disambungkan lagi. Nah, gitu ya. Jadi ini menceritakan tentang apa tadi? Takriru halil musabbah, menetapkan, menentukan, menyebutkan tentang keadaan musabbah. Jadi musabbah di sini kalau sudah patah hati, maka sudah tidak bisa disambungkan lagi. Ini sebetulnya kata-kata yang seperti ini banyak kita temui juga di dalam puisi-puisi berbahasa Indonesia ataupun dalam lagu-lagu bahasa Indonesia. Ya. Anda pernah mendengarkan lagu Pecah Seribu, Kaca Pecah Seribu? Belum. Coba dengarkan ya. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Rasaku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu. Nah, perhatikan ya. Jadi kita itu belajar balaghah ya, bukan hanya untuk mempelajari Quran dan hadis saja. Memang itu tujuan pokok.
tapi tolong dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari ada lagu ini, oh ini ada tasbih nih di sini. Nah itu ya, supaya nanti kalau sudah bisa terikat dengan, karena mengingatkan kepada bahasa Indonesia itu, menghafalnya itu kan lebih cepat, karena itu bahasa kita sehari-hari. Nah kalau sudah terikat, contoh-contohnya ada bahasa Indonesia, maka mempraktekannya ke Al-Quran, ke Al-Hadis itu akan lebih gampang lagi. Nah seperti di sini kan, tadi hasadku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000. Ini kan kata-kata yang sangat tinggi sekali, ya. Di sini bisa diartikan sebagai kinayah dalam balaghah. Ya, jadi ingin bercermin, cerminku pecah 1000. Cermin pecah 1000 itu bisa diartikan kinayah, itu kan bisa diartikan sesungguhnya, bisa diartikan makna jauh. Sesungguhnya emang cerminnya pecah, ya, nggak bisa dipakai lagi. Atau mana lain, ngapain kita bercermin, wong pacar kita sudah diambil orang. Nah, gitu. Jadi kinayah di sana. Jadi itu diperhatikan ya. Kemudian bimbang ragu sementara malah mulai datang. Tidak akan saya nyanyikan, takut heboh nih. Masa tuh ingin bercermin, tapi kemudian hanya dia yang ada di jantung hatiku, tempat bermanja, tempat rindu. Ini kan bahasa-bahasa yang sangat tinggi sekali ya. Coba kalau Anda ada tugas balaghah di sekolah, analisislah kata-kata yang seperti ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, duhai angin, coba perhatikan, kabarkanlah melati menanti. Nah, duhai angin, kabarkanlah melati menanti. Ini kan isti'arah ya. Melati itu yang dimaksudkan adalah cewek ya, yang cantik. Nah, itu kan. Itu kan dengan melati, ini kan isti'arah. Isti'arah tasrihiyah. Bisa nantilah itu akan kita temui ya dalam tasrihiyah, akan bisa ketemu pada pelajaran yang akan datang. Jadi tadi ya, dalam mempelajari balaghah, coba juga Anda melihat lagu-lagu dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali yang nuansanya sangat tinggi sekali untuk dipahami. Nah, sebelum ditutup, tolong ini ya ditulis ya, nanti kalau ini nanti saya sudah sampaikan WA-nya ke Kang Faiz ya, itu yang bahasa Arab itu. Silakan Kang Faiz di-share saja ke kawan-kawan bagaimana caranya supaya kawan-kawan memilikinya, dan tolong dibaca dan kita pelajari. Itu juga mengandung balaghah yang sangat tinggi, kan itu sanjungan kepada Rasulullah. Ya, kita kan banyak baca sholawat, berjanji, ini terkadang terlewatkan atau belum terbaca. Padahal ini juga sama seperti itu. Baiklah, karena waktunya sudah selesai ya. Alhamdulillah naktatin adirasa fi hadilailah di hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.